Nama gue Kara, gue kerja di salah satu tech company di Dublin, di Ireland, kotanya Westlife, kalau Iya, iya, orang iya, tahu. iya, iya. Banyak boy band dari sini. Oke. Um, Terus gue, what I do here, gue kerja di tim Global Operations. Mhm. Mostly gue kerja nggak cuma operations, tapi strategi juga, project management, crisis management. Tapi intinya kita mau reduce negative experience-nya user di platform kita. Gitu. Oke. Intinya tuh gitu. Lu bisa bisa nyampe sana gimana kan? Wah, itu agak unik juga sih. Jadi dulu gue kerja di Jakarta kan, Mhm. di salah satu development bank. Terus abis itu gue dikontak orang di LinkedIn. Mhm. Terus gue ditawarin untuk apply. Tapi waktu itu posisinya di Singapura. Oke. Terus gue pikir ya udahlah coba aja gitu. Gue juga di tempat gue yang lama kayak udah 4 tahun gitu kan, pengen coba yang lain lah gitu. Betul. Terus kebetulan gue nggak denger lagi tuh tentang aplikasi gue yang ke Singapura itu, Mhm. tapi rekruter yang itu kayaknya mengendorse gue ke rekruter lainnya yang cari orang di Dublin. Terus gue Oke. di reach out deh tuh sama rekruter yang kedua itu. Terus akhirnya ya coba. Waktu itu sih nggak ada ekspektasi apa-apa ya, karena Mhm. sebenarnya nggak actively searching for a new position juga, cuma ya kita tetap fleksibel aja lah, Oke. terutama karena udah lama juga kan di tempat yang lama. Terus ya udah coba-coba, terus puji Tuhan dapet gitu. Terus Oke. sama suami kita baru nikah waktu itu kayak 1 tahun, 1,5 tahun. Terus Mhm. diskusi mau nggak nih pindah? Ya udahlah gila aja udah habis itu Oke. pindah gitu. Udah sih gitu aja sebenarnya, agak agak hoki, tapi ya ini whole other whole other Pastilah ya. level lah buat gua Pasti. dan buat gua dan suami juga. Jadi nggak selalu happy tapi banyak tantangannya juga. Tapi lo kepikiran kayak mau pergi banget nggak sih? Maksud gue kan ada tuh orang-orang, contohnya gue deh, gue pengen banget kayak gue nge-set goals, gue mesti kerja di luar negeri, kerja di luar negeri. Tapi begitu ada kesempatan datang ini tuh kayak, wah nih apa jawaban dari doa gue nih gitu. Atau lo sebenarnya cuman kayak ya udah kayak santai aja dengan kerjaan lo yang sekarang udah 4 tahun, terus kayak lo pengen try something new, tapi ternyata tiba-tiba dikasihnya ke luar negeri gitu loh. Jadi sebenarnya gue manggil lu gue Nggak atau apa-apa, Oki ya nggak apa-apa. sebenarnya di It's okay, sini. nggak apa-apa. Sorry banget ya Iya. followers-followersnya Anjir. Oki. Jadi panggilan akrab gue ke Oki ini adalah Tagoy. Nggak usah tanya kenapa, tapi itu udah melekat aja Betul, gitu betul, di betul. hati gue Yes, bahwa yes. Tagoy itu adalah salah satu sahabat gue dari SMA. Amin. Anyway, Yes, lanjut. terus. Terus jadi dulu kan gue sempet sekolah tuh gue di Belanda dulu gue Yes, sekolah. betul. Terus abis itu gue jatuh cinta banget sama Eropa, nggak tahu kenapa. Aduh Yes. sorry banget kalau ini kayaknya tuh kok cheesy banget. Tapi kayak gue cinta banget sama benua ini gitu. Terus gue pengen banget suatu hari gue bisa kerja di Eropa Hmm. gitu. Terus jadinya waktu itu gue abis sekolah, ya namanya juga anak muda ambisius ya dulu Iya, ya. iya, 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 iya. Maunya gue Iya, iya. sorry banget ada suara laki gue. Nggak apa-apa. Gue maunya kerja gitu di Belanda abis gue sekolah gitu. Hmm. Jadi gue ambil waktu itu nama sisanya Zoekjaar, yang artinya adalah searching year. Jadi lu kalau sekolah di Belanda, lu entitled untuk apply buat 1 tahun visa cari kerja. Jadi lu nggak harus kerja, tapi lu boleh cari kerja. Tapi nanti Oke. kalau lo dapat kerja, perusahaan di situ harus membiayai visa kerja lo, Oke. gitu. In addition to that visa gitu. Yes. Waktu itu susah banget cari kerja, susah banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang tahu gue mungkin sekarang, oh udah kerja di luar negeri enak banget, Enggak, enggak. nggak tahu-tahu Ya, gue ya, ya, langsung ya. Ya, gitu, ya, ya, nggak ya. kamu tuh nggak do fun, nggak Iya. taman safari tiba-tiba Iya. lo wah gitu lo bisa mau apa langsung ada gitu. Dulu gue ya ampun gue susah banget itu tahun 2013 2014 gue lupa. Jadi pokoknya Europe tuh baru recover dari global crisis, gue inget banget. Dulu gue beasiswa nyarinya susah banget, terus cari kerja susah banget karena nggak ada yang mau, kayak background gue ekonomi, lu bisa cari bule di jalanan, lu ajarin ekonomi bisa gitu. It's not something that unik gitu Betul. loh, kayak Oke. kayak
chemical engineering atau Iya, apa iya, gitu, iya. nggak kayak gitu. Gue nggak mendiskreditkan ekonomis di luar sana, gue tahu ini juga susah, cuma I mean for social field relatively agak lebih susah lah gitu Yes. untuk cari kerja di sini gitu. Terus dulu gue tuh tinggal di apartemen, gue share berempat, laki semua, gue cewek sendiri. Terus kamar gue 3x3 boy, bener-bener Anjir, terus? kalau ada orang ke rumah tuh misalnya kayak house tour gitu, oh ini kamarnya Vicky, ini kamarnya Ponco, ini kamarnya Leo, ini kamar pembantu ya gitu, kamar gue. Anjir, Karena kasar. bener-bener kayak gudang sapu, bener-bener dia di sebelah toilet gitu. Oke. Dan itu gue cuma bayar 175 euro per bulan. Oh iya, Untuk iya. Oke. di Eropa sangat murah Sangat, gitu. sangat. Iya, terus ya pokoknya gue dulu miris banget lah waktu cari kerja itu. Kayak gue rela untuk hidup susah demi gue bisa cari kerja, stay di Europe sampai gue dapat kerjaan yang dimana gue nggak berhasil. Gue akhirnya cuma dapat internship yang banyakkan ruginya daripada untungnya. Kayak people pay you with experience doesn't pay bills gitu. Yes, Jadi susah gitu buat gue. Ya udah akhirnya waktu itu nyokap bokap gue juga lagi susah, jadi ya udah gue pulang aja gitu. Tapi aneh ya, jadi if you pray for something, kadang-kadang Tuhan tuh or universe or anything like apapun yang lo believe gitu, kekuatan yang lebih besar dari kita, itu mereka nggak langsung memberikan kita gitu, tapi mereka menyiapkan kita. Betul. Untuk mendapatkan itu di waktu yang tepat gitu. Yes. Jadi gue pulang, terus gue dapat kerja sesuai bidang yang gue mau waktu itu. Gue di sana di tempat lama gue, gue gain skills, experience. Yang paling penting adalah gue mendapatkan suami mungkin. Mungkin ada kesananya, Kar. Benar. Karena I cannot imagine kalau gue harus di Europe sendirian, Yes. gak punya keluarga, terus suatu hari gue COVID kayak gini, gue harus sendiri di rumah, working from home, physical distancing dari orang lain. Nah, gue tau lah gue waktu SMA kayak gimana. Yes. Gak mungkin gue diem boy. Ini gue ngomong terus kan. Yeah. Gitu. Jadi it's something impossible for me gitu. Dan kayaknya Tuhan tahu gitu bahwa gue nggak bisa nih, kayak I cannot send her alone to this strange land gitu. Gak bisa lah gitu. Jadi ya gitu, Tuhan kasih gue suami, terus puji Tuhan suaminya juga ya lu kenal lah Valdi, asal juga kan orangnya. Ya udahlah lu mau kemana ayo gitu, kita ini aja lah, adventure mode on aja lah hidup ini gitu. Iya, jadi jalan gitu, lu mau kemana jalan. Sekarang Valdi ingin cari sekolah, tapi dia mungkin nggak mau sekolah di sini. Ya udah, ayo gitu. Pokoknya kita saling dukung aja. Lu mau apa, gua akan support lo gitu. Kayak likewise lah gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya udah ada, menjawab pertanyaan lo, udah ada mimpi itu dari dulu, tapi jalannya panjang banget gue. Muter-muternya untuk mendapatkan ini. Gil sih memang. Oke. Tadi lu juga sempat udah menjelaskan kalau gimana cara kita kenal. Cuman coba Kar, lu ceritain. Sebenarnya gue kalau dikira kayak titik yang dimana gue kenal Kara itu, gue juga nggak bisa ngejelasin gue kapan kenal Kara. Jadi kayak di semuanya tiba-tiba nyampur aja gitu kan. Jadi gue lebih ke arah, gue nggak mau bawa berbagai macam mantan-mantannya Kara yang dimana itu agak gimana ya, itu diantara kita aja kali, Kar ya, nggak usah dikesanain. Nggak gitu. cuma mantan gue loh, iya, mantan lo juga. Oke, baik. Gue seneng deh. Yes. Oke, dulu by the way ini buat para pendengar, ceritanya asik ya. Para pendengar, kita itu sekolah di Gonzaga dulu, College Gonzaga. Kita gue sebenarnya masuk duluan di angkatan 2003, cuman karena gue nggak nakal by the way, tapi gue nggak naik, intinya cuman males aja kalau kata gurunya, dia bilang. Terus akhirnya gue masuk ke angkatannya si Kara ini yang 2004-2007, tapi kalau di Gons itu nyebutnya 2005
sorry 2007, kita 2003, lulus 2007 deh, lulus 2007 kita ya? sebutnya pakai angka 18. angkatan 18 gitu. Betul, sorry. Gue masuk angkatan Iya. 17, yaitu tahun 2003. Terus akhirnya gue turun masuk ke angkatan 18, itu tahun 2004. Kenal lah gue Kara di sini. Anak basket juga gitu kan, santai, seru juga orangnya. Cuman begitu kenal pacarnya dulu waktu SMA tuh kayak hilang entah kemana gitu ya. Layaknya semua orang sih waktu gue gitu juga kayak gitu juga intinya. Cuman gue nggak mau bawa orang itu, jadi kayak ya udahlah lewatkan saja. Oke, Kar, gue mau masuk obrolan utama kita, yaitu gue mau nanya-nanya tentang corona. Gue yakin di sana itu punya cerita uniknya tersendiri. Gue yakin banget kalau di sana, gue nggak tahu sih ya seberapa gentingnya COVID di Dublin sebagai ibu kota. Itu kota terbesarnya, right? Atau ada kota lainnya yang Di Ireland. Di Ireland. Iya, kota terbesar. Gitu. Nah, apakah semuanya tuh bareng-bareng kayak kalau di sini kan misalkan yang dalam artian gini, kalau Jakarta itu tadinya dibilang adalah center of COVID-nya Indonesia, tapi sekarang center of COVID-nya Indonesia jadi Surabaya gitu. Jadi kayak shifted ke Surabaya. Nah, apakah Dublin juga seperti itu? Jadi gue pengen tahu kalau dari awalnya begitu corona hits di Ireland, the country itself itu ngapain, melakukan kebijakan apa, bla bla bla. Ya, jadi Ireland itu kan sebenarnya dulu awalnya banget waktu COVID hits China sama Asia, kita belum ada bahkan sama sekali nol gitu kan. Tapi once it hit Itali, baru dari Itali kan orang-orang ke bagian Eropa lainnya gitulah. Terus abis itu Ireland menurut gue salah satu negara yang measures-nya cukup cepat gitu mereka untuk bereaksi ke pandemi ini. Jadi dulu gue ingat bulan Maret pertengahan gue udah di send home. Gue langsung work from home semuanya, gue sama laki gue. Semua kantor tutup, semuanya working from home. Cuma essential service doang yang ada. Full lockdown itu akhir Maret. Jadi full lockdown itu artinya lu nggak boleh, bukan nggak boleh sih sebenarnya, dianjurkan nggak keluar kalau misalnya lu bukan mau groceries atau picking up food gitu, collecting food. Dan lu boleh misalnya kalau lu mau jogging, kan di sini orang sering banget jogging, exercise gitu-gitu. Tapi cuma up to 2 kilometers dari rumah lu gitu. Dan mungkin karena di sini kecil juga ya, maksudnya kan nggak segede Indonesia, bahkan mungkin nggak segede Jawa Barat kali ya, bahkan gampang gitu di monitornya. Polisi tuh banyak di jalanan gitu, jadi kalau misalnya ada mobil lewat di stopin satu-satu, bener-bener ditanya lu dari mana, mau kemana, rumah lo di mana gitu. Jadi monitoring enforcement sama monitoringnya jalan banget gitu. Dan orang-orang di sini cukup taat sih yang gue lihat, tapi ya mungkin ada yang teenager tetap party gitu, itu mah menurut gue dimanapun ada lah outlier gitu. Tapi in general orang-orangnya sih patuh, dan kita kalau misalnya kayak mau ke groceries gitu dibatasin, kayak di dalam pokoknya one in one out lah gitu. Kalau misalnya ada satu orang keluar, gue baru masuk gitu. Terus disediain semua mask, gloves, oke sih menurut gue measures-nya. Cuma ya kalau orang-orang hoarding gitu ya tetap ada. Jadi benar-benar kita toilet paper sini nyetok. Terus abis itu yang susah lagi telur. Telur itu adalah baseline gue sama laki gue untuk menilai apakah stok itu udah normal atau belum. Kalau misalnya lo susah cari telur, itu berarti belum normal stoknya gitu. Tapi kalau misalnya telur tuh, misalnya lo datang ke supermarket, telur tuh nyetok gitu, udahlah, udah aman gitu, lo udah nggak perlu khawatir lagi gitu. Dan itu tuh kayak naik turun gitu, nggak selalu ada, tapi kadang-kadang juga melimpah gitu. Tapi all in all kita nggak pernah sih kekurangan bahan makanan gitu, bagus, supply bahan makanannya bagus. Terus kebetulan kita juga orang Asia, di sini nggak begitu banyak. Tapi ada beberapa Asian store, kita biasanya nggak kehabisan sih kalau di Asian store.
orang-orang sini kayak nggak suka makan Oke. makan rempah-rempah gitu. Ah, Jadi kita aman sih gitu. Sama kita nyetok Indomie, walaupun gue udah nggak bisa makan Indomie, cuma yes, ya udahlah waktu itu kayak makan berapa kali karena ya gimana lagi gitu kan. yes. Ya, tapi kalau lo bilang di Indonesia tuh ada perpindahan eh, sentral apa kayak Iya, sentral. COVID Betul, centernya gitu. betul. Nah. Di sini kayaknya nggak ada deh, karena Dublin tuh kayak kota terbesarnya gitu. Dan yang ya ada yang lain Galway, Cork gitu, tapi I believe kayaknya 80% orang ada di sini gitu. Jadi nggak ada sih kayak perpindahan titik merahnya gitu, hotspotnya gitu, enggak. Dan blessing in disguise-nya kita di sini sebenarnya awal-awal kita waktu mendarat sini ya gue kayak aduh kok ini gak kayak Eropa yang lain ya, kayak lu aksesnya susah banget, lo tuh kalau mau ke Eropa daratan lu harus apply Schengen gitu, let's say. Karena gue nggak bisa pakai Irish visa, tapi itu jadinya sekarang benefit buat kita karena orang nggak banyak kesini gitu. Jadi gampang, benar-benar kekontrol banget, virusnya tercontain. Di sini udah tinggal 300 orang, awalnya tuh kayak 25.000 orang, sekarang udah 300 orang doang gitu. Jadi it's working well, I think. Kalau keadaan di sana sekarang masih apa, lockdown? Masih itu atau emang udah malah nggak pernah lockdown? Lockdown kan, gue lockdown akhir Maret. Nah terus sama kayak Jakarta apa Indonesia sih yang ada stages buat reopening? Gue lupa kayaknya. Baru Jakarta sih kayaknya. Jakarta ya pokoknya kita ada juga tuh kayak gitu. Jadi we have 5 or 4 stages. Sekarang we're about to enter the third one. Nah, the third one tuh kita akan mulai ada hotel dibuka, terus childcare, terus abis itu apalagi ya, driving school dibuka. Tapi kalau sekolah, driving school itu kayak huge deal banget di sini gue, karena kayak kalau orang SIM tuh susah banget dapetnya di sini, kagak bisa nembak kan. Jadi kayak lu tuh kalau mau SIM kayak lu harus driving school kayak 12 pertemuan gitu-gitu. Jadi kayak itu is a huge deal. Di situ mahal juga nggak sih kan SIM-nya, bikin SIM? Kalau gue ingat banget tuh Risang ngomong, temen gue Risang itu temen gue ada yang di Paris, dia sekarang kawan-kawan gitu ya. Gue temen kita juga. Gue kesel banget ngomong sebenarnya kayak pemirsa gitu ya, para pendengar. Gue kayak tapi mereka kan mau mengenal lo gue, jadi lo harus memberikan konteks. Betul. Jadi gue sama Kara, temen SMA juga, dia namanya Risang. Nah Risang ini pernah ngomong waktu dia sebelum tinggal di Paris, dia tinggal di Jerman waktu itu, dan dia mau apply SIM, dan itu SIM-nya sekitaran 1.000 euro. Jadi lo mau apply SIM tuh sekitaran 16-17 juta. Lo bayangin tuh cuy, apply SIM 17 juta kalau lo bawa mobil masih acak adul gitu. Kalau di sana di sini gue lupa ya ininya berapa harganya, tapi yang mahal itu justru sekolahnya gitu, bukan sekolahnya sih, kayak ujiannya. Yes. Kayak kalau kita ke Daan Mogot gitu, Dan Mogot kan kita sebenarnya kayak cuma pilihan ganda sama nyetir kan, selesai kan itu. Kalau lu dewa selesai tuh udah. Kalau di sini nggak bisa, lu nyetir itu ujiannya ada 6 kelas apa 12 kelas gitu. Waduh. Dan lu setiap ujian lu bayar. Iya, jadi gue yakin itu ribuan juga sih belakang-belakangnya. Jadi kalau misalnya lo decide to apply for driving license di sini, ya lo harus siapin biaya juga, bener kata Risang, bahwa itu mahal banget gitu, dan it requires commitment. Nggak bisa lu datang ke Daan Mogot terus besok lu dapet gitu kan. Nggak bisa nembak sih, beda. Oke. Iya. Terus gitu. yang ketiga. Tapi ya, yang ketiga, secara corona, ini kan gue bilangnya di question nomor 3 yang gue kirim ke lo itu, does corona hits you hard financially? Karena seperti yang gini, ini contoh gue juga deh, gue sendiri itu begitu corona hits, karena gue kan fokusnya di catering. Begitu karena dan catering gue itu bukan fokusnya ke customer, tapi gue lebih ke arah kantor kan. Jadi begitu kantornya WFH semua, kacau gue gitu. Nah itu tuh kalau dibilang financially breakdown, itu benar kacau lah. Itu lebih kacau lah. Nah apakah lu juga merasakan hal yang sama, atau lu sebenarnya kayak lebih, apa gue nggak tahu deh, kalau di
perusahaan tech company yang ada di sana itu yang gue nggak tahu apa, tahu gue cuman Sorry ya nggak bisa di-disclose, ya, enak gue followers gue banyak. iya nggak boleh keceplosan ada bunyi titnya nanti, tenang aja. Oke. Lo gimana di sana keadaannya secara kalian keluarga? Ya sebenarnya sih kalau puji Tuhannya hokinya juga kantor gue mungkin kalau ke impact sih pasti ke impact ya. Pasti. Kayak kan banyak misalnya small medium enterprise yang pasang iklan gitu ya di kantor gue. Tapi kan sekarang mungkin mereka karena ada budget cut atau segala macam pemasukan dari ads gue yakin nggak sebanyak dulu. Tapi karena orang banyak di rumah juga, kan gue kerja di tech company, nah di platform ini orang-orang makin make nih. Betul. Gitu. Jadi trafficnya makin banyak gitu, usernya makin banyak, yang sebenarnya adalah pedang mata dua juga buat kita gitu. Tapi puji Tuhan kalau dari pemasukan sih nggak ada potongan atau gimana, nggak ada. Cuma pengeluaran. Jadi kan ada dua tuh. Betul. Kalau financial kan, pengeluaran sama pemasukan. Nah pemasukan gue sih oke, bukan naik, tapi biasa aja gitu. Tapi pengeluarannya naik karena gue baru ngeh juga bahwa kalau misalnya lo work from home, malah pengeluaran lo makin banyak. Lo bayar listrik di sini, terus rumah gue tua kan, jadi listriknya lebih boros. Terus abis itu makan, gue kan biasanya dapat makan dari kantor gue pagi, siang, malam. Kita selalu dapat makanan. Biasanya makanan malamnya kita bawa ke rumah gitu. Jadi kita nggak pernah keluar duit buat makanan, tapi sekarang kita harus belanja. Terus capek juga karena kan kalau kita work from home, misalnya makan siang jam 12 gitu. Nah, gue jam 12 biasanya baru kelar meeting, terus gue harus masak. Ya mungkin ya gue nggak masak yang kayak Tagoy gitu ya, followersnya Tagoy. Kalau Oki tuh masakannya, by the way, kalian semua harus cobain masakannya Oki. Gue aja nggak sempat karena enak banget kayaknya gue lihat. Anyway, sorry gue ke distract karena emang gue pengen banget nyobain. Terus jadi susah buat punya break lama gitu sih sejujurnya, karena gue harus masak, abis itu makan, abis itu ya biasanya jam 1 udah ada meeting lagi gitu. Jadi in rush terus gitu. Tapi ya sebenarnya memang ada, kalau dari sisi freedomnya ya ada juga sih, kayak ya kan lu nggak harus commute segala macam. Jadi ya more time for yourself gitu sih. Apartemen kalian dari ke kantor itu jauh, commute kalian mesti lama? Nah jadi tech company ini sekarang mereka lagi, jadi gedungnya tuh ada beberapa gitu di kota Dublin ini. Kebetulan dia lagi mau bikin kayak komplek kantor gitu, kampus. Jadi jadi kayak UI gitu loh, jadi kayak UI gitu. Nah tapi itu mereka baru mulai kayak tahun lalu. Terus gedung pertama yang selesai adalah gedung tim saya. Jadi gue udah pindah ke situ dan itu 20 menit jalan kaki dari rumah, enak. Tapi laki gue timnya belum pindah ke situ, jadi masih 40 menit naik tram. Jadi kombinasi tram dan jalan gitu dari rumah. Naik tram 40 menit lumayan loh. Tram kan bukan yang kenceng-kenceng banget kan gitu maksud gue. Iya, sebenarnya tramnya sih kayak 10 menit, 15 menit gitu kali ya, tapi jalan ke tram terus habis itu dari tram jalan ke kantor gitu, itu yang agak lama gitu. Di sini Dublin, to be honest, public transportnya nggak se-advance European countries yang lain, belum integrate gitu, jadi masih agak susah gitu kalau. Subway-nya ada tuh, right? Nggak ada. Sumpah Dublin nggak ada subway kan? Ini tuh aduh, gue nggak mau mendiskreditkan. Kenapa kita bisik-bisik ya gue? Kenapa? Sebenarnya bukan rahasia juga sih. Iya, jadi di sini itu cuma ada nggak gini deh. Lu kan waktu itu travel ke Europe. Hal pertama di setiap kota
yang pasti semua orang cari untuk menentukan central point adalah Central Station, Pak. Iya nggak? Iya, Central Station. European Iya. cities. Di sini nggak ada Central Station. Waduh. Lu kalau di sini lu tanya orang, bang, Central Station di mana bang gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. gitu. Oke. Nggak ada Central Station di sini, jadi ya station aja. Jadi kita ada train, tapi itu cuma 1 jalur, tram itu 3 jalur, bus banyak. Tapi again itu nggak terintegrate gitu. Dan misalnya deh, jadi ini laki gue dulu, ini gedung barunya dia, bukan gedung baru. Ya gedung baru sih hitungannya. Dulu tuh dia kayak timnya di gedung yang lain lagi. Dan itu kalau lo naik mobil dari rumah gue 10 menit boy nyetir. Tapi karena dia harus naik bus dulu 40 menit gitu. Jadi segitu nggak terintegrate-nya transportnya. Belum gitu. Alright, seru banget ya. Seru banget nggak kawan-kawan pemirsa? Najis. Ya beginilah namanya rantau, kagak punya mobil ya. Nekat juga. Jelas. Iya. Mungkin followers lo. Iya. Kenapa? Mungkin followers lo kalau lihat ada orang merantau di luar gitu kayaknya sukses gitu ya, rumahnya gede. Itu nggak cuman apa ya, followers katakanlah ya, tapi semua orang. Lo ingat banget nggak? Ini ada teman kita dulu ya, bukan dulu sih, ini masih teman kita sekarang gitu ya. Teman kita ini dulu, gue bagi para pemirsa yang nggak tahu, dulu gue sempat kerja di Afrika selama 3,5 tahun. Habis itu gue balik dan begitu ketemuan itu dia langsung mempertanyakan kalau ayo dong gue sini makan gitu kan, gajinya kan udah gede, udah dolar gitu kan. Maksud gue iya gue ngerti gajinya dolar, yes, cuman kan bukan maksudnya gaji dolar lo kan, lo digaji 15 juta, gaji dolar gue 1.000, ya sama aja 15 juta gitu, maksud gue kagak jauh, dan itu nggak bikin gue lebih tajir daripada lo karena gue megang dolar. Jadi kesannya orang-orang yang kerja di luar negeri tuh kok kesannya yang kayak mari kita let's go ya kan, gitu. Enggak cuy, sama aja kita. Iya, padahal kita juga tetap milenial melarat juga. Asli sama aja. Kita bocah-bocah diskon juga, bocah-bocah promo sama. Betul. Gitu. Oke, Kar, di sana orang-orangnya itu tadi lo bilang orang-orangnya disiplin untuk dia pakai masker lah katakanlah, apa mandi atau cuci tangan gitu-gitu. Nah di situ itu kalau sebagai perbandingannya ya di Jakarta itu sekarang kan udah mulai yang lo bilang tadi kayak transition to a new stage, yang dimana nih new normalnya itu lebih ke arah sekarang udah mulai dibuka, mall udah dibuka cuma ya 50%, tempat makan udah mulai dibuka 50% gitu kan, salon aja itu 50% gitu, semuanya pasti yang 50% capacity kan. Nah kalau di sini itu menurut gua sejauh pandangan gue, Jakarta itu agak slightly lebih sepi kan. Jadi gue nggak ngerti apa yang terjadi. Mungkin pada saat yang pasti di lockdown itu Jakarta nggak lockdown juga kali ya, tapi lebih ke arah yang PSBB itulah yang berskala besar. Orang-orang itu kayaknya banyak yang balik ke kampung halamannya dan nggak balik lagi ke Jakarta. Dan itu significantly bikin Jakarta lebih lega menurut gue. Tapi tetap ramai, teman kayak lebih ke arah kayak misalnya gue nganterin istri gue, nganterin si Cia ke kantor. Itu biasa kalau gue berangkat jam 9 itu udah macet lah. Gatot Subroto lo tau sendiri lah, Gatot Subroto kalau pagi-pagi kayak apa. Tapi begini ini tuh gue nggak pernah kena macet lagi gitu loh. Gue nggak pernah kena macet lagi sejak mulai diberlakukannya. Apalagi sekarang bahkan ganjil genapnya Jakarta pun belum berfungsi kan, belum dinyalain sama si Anies. Dan itu menurut gue kayak ya plus minus lah, kita jadi nggak begitu macet. Tapi ada juga area-area Jakarta lainnya yang Jakarta Timur, Utara, itu ada Jakarta yang udah gue nggak mau sentuh, intinya kan itu Jakarta kacau, Jakarta Bronx itu gue enggak deh gitu. Nah kalau si Dublin ini apakah kayak gitu juga Kak, dalam artian ini orang-orang itu apakah kena banget nih orang-orang yang di maksud gue mungkin di sana yang sama kayak travel gitu-gitu kan, orang-orang yang kerja di travel agencies, orang yang kerja di apalagi sih yang paling kena dampaknya COVID tuh? Iya restoran gitu lah, ya, gitu-gitu. Kalau di sana gimana? Malah tambah sepi kah Dublinnya atau sama aja? Sebenarnya jadi mungkin
bedanya Dublin sama Jakarta atau Indonesia gitu ya, mungkin dari populasinya juga jauh lebih dikit kan. Jadi mungkin pemerintah lebih mudah gitu untuk put a measure in place untuk bantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi once ada lockdown waktu itu, pemerintah, gue ingat banget mereka nge-launch kayak social security program gitu untuk unemployment yang lost their jobs because of COVID. Nah, mereka itu ngasih 350 euro per minggu ke masing-masing orang itu. Jadi mereka bisa kasih bukti, gue nggak tahu ya dokumentasinya apa, tapi mereka harus kasih bukti bahwa they lost their job karena si COVID ini ke pemerintah, ke Department of Labor or something. Terus abis itu ya udah mereka akan dapat bayaran 350 euro per minggu. Jadi kayaknya sih orang-orang nggak banyak yang pergi dari sini karena mereka dapat tunjangan kayak gitu. Dan setahu gue nggak cuma Irish people doang. Jadi ada temen gue juga dia kayak he lost his job lah gitu. Terus dia bisa dapat itu juga gitu. Tapi dia bukan orang Ireland, bukan. Dia bukan orang Ireland. Jadi dia tetap dapat. Jadi kayaknya sih cukup inklusif gitu programnya. Dan enforcement-nya ya mereka bisa enforce karena di sini cuma 6 juta orang, 5 juta orang, it's not even one Jakarta. Jakarta itu kan 10 juta orang. Yes. Jadi kayak mungkin lebih mudah gitu. Betul. Untuk mereka di sini, nggak kayak di Jakarta gitu. Terus tadi gue mau bilang apa ya? Ada satu lagi. Tapi ya, nanti kalau gue ingat gue bilang. Tapi ya gitu, nggak banyak orang cabut karena pemerintah mengakomodasi itu gitu. Mereka mengempower orang-orang yang unemployed untuk tetap bisa bayar rent sama ada di encourage landlord di sini. For context, di Dublin itu kan lagi banyak tech company yang mulai pindah ke sini. Jadi ada housing crisis, harga rumah tuh mahal banget di sini untuk low rent juga. Nah, di sini kemarin waktu COVID, pemerintah menghimbau landlord untuk satu, nggak naikin rent, terus dua, motong rent juga untuk beberapa bulan ke depan gitu. Jadi ada, menurut gue sih protection-nya agak ya lebih komprehensif lah kalau di sini gitu. Tapi ya again, populasinya kan beda, jadi maybe it's not something applicable di Indonesia. Menarik juga ya. Andaikan di sini kita nggak bisa juga sih, lo kalau ngasih tunjangan ke 200 juta rakyat Indonesia agak. Sebenarnya gini gue, tadi gue mau ngomong ini. Sebenarnya kan udah ada tuh di Jakarta kartu prakerja, lo tahu kan yang kemarin sempat bermasalah tuh, yang sempat ada konflik of interest. Nah itu kan sebenarnya mereka tuh spirit of the programnya itu adalah mau bantuin orang-orang yang nggak kerja kan gitu. Jadi mereka di-encourage untuk enroll ke training. Nah kalau dia enroll ke training dan attend the training, they will receive an amount of money gitulah gitu kan sebenarnya intinya. Nah tapi sebenarnya yang mungkin juga susah buat Jakarta, orang-orang tuh gue nggak tahu ya, dulu gue researcher, gue dulu tahu angkanya tapi gue lupa sekarang. Mungkin 70% orang-orang kerja di informal sector yang orang nggak bisa ngedata gitu. Ya kan, kalau misalnya di sini mungkin orang-orang kebanyakan di formal sector, jadi gue bisa kasih bukti ke pemerintah bahwa hey, I lost my job nih, ini surat dari employer gue. Hey, this is something to prove that bisnis gue close gara-gara COVID. Tapi kan tukang gorengan dari mana gitu. Mereka bisa kasih proof yang kayak gitu. Jadi di Indonesia mungkin itu juga yang bikin susah, saling populasinya banyak, orang-orang banyak di bidang informal juga. Jadi kayak kalau kartu prakerja juga susah gitu. Gimana cara targetingnya gitu ke orang-orang yang kerja di informal gitu. Ini ngobrol jadi serius ya, sorry ya. Ya nggak apa-apa, biarnya kan emang edukasi sekaligus ngobrol-ngobrol ya kan. Sans aja kita sans. Oke, ini last questionnya. Ini adalah kita udah setengah jam lebih loh kan. Nice.
Serius? Iya. Nice. Oke, question terakhirnya itu adalah ada any future plans sekarang? Lo bersama gamer sejati di samping kiri lo itu, apakah ada personal plan atau kalau masih mau mencoba? Tadi kan si Valdi bilang lo mau sekolah, cuma lo nggak mau sekolah lagi tetap di Dublin, or maybe gue nggak tahu. Kalau misalkan lo mau pindah, apa kalau akan tetap di Europe? Katakanlah, gue nggak tahu. Coba kalau lo mau ceritain, please. Iya, jadi kalau untuk short termnya, ya nggak short term, medium term kali ya. Laki gue tuh pengen sekolah kan, cuma mungkin nggak di sini karena ya mungkin yang dia tertarik mungkin ada di negara lain, tapi dia nggak mau pulang ke Asia. Padahal gue udah kangen banget makanan Asia. Jangan. Lo pulangnya liburan aja, jangan for good. Ya. Iya, kadang-kadang gue homesick banget pengen makan makanan, apalagi kemarin ya, gue pas lebaran, Masya Allah orang-orang pada upload hampers itu, aduh gue kuatkan diri gue banget. Iya, gue tahan, gue adalah manusia tahan gitu. Terus anyway, ya mungkin ya antara, ya mungkin masih akan deket-deket di sini lah, tapi mungkin di negara yang lebih yang education-nya mungkin lebih baik untuk major yang dia mau gitu. Ya kita sebenarnya fleksibel aja sih, cuma intinya dia nggak mau pulang ke Asia gitu. Dia masih, ya dia juga jatuh cinta gitu di sini, kayaknya kok salon banget gitu, chill banget gitu. Jadinya ya dia kan orangnya gitu ya, kayak chill gitu. Jadi dia kayaknya udah seneng gitu di Europe. Cuma mungkin we don't see ourselves tinggal di Dublin for long term gitu, kayaknya enggak. Cuma ya kita mau coba buat explore yang lain dulu kalau ada jalannya. Kalau ada jalan. Tapi janganlah balik. Satu hal yang bisa gue bilang sama lo, Kar, yang kayak setelah gue balik, gue agak menyesal dulu kalau gue kenapa nggak ngejar. Ya semua pasti ada alasannya. Maksud gue, mungkin kalau gue waktu itu stay di Afrika, gue nggak ketemu istri gue gitu. Gue masih single kali sekarang. Kita nggak ada yang tahu gitu. Cuman, tapi dari sisi ngebolangnya, anak-anak ngebolangnya ini tuh, urge-nya untuk pergi lagi tuh agak sulit untuk dibendung gitu loh. Gue beneran yang kayak gimana caranya gue bisa kerja lagi di luar. It doesn't have to be Afrika per se, cuman ya kemana kek gitu kan. Gue juga jatuh cinta sama Eropa, betapa chillnya, betapa lo nggak diomongin orang-orang, betapanya lo nggak orang-orang tuh kayak mind their own business, yang kayak lu bodo amat lu mau ngapain juga asal jangan bikin onar lah ya. Kayak chill banget lah, dan gue suka itu, dan gue yakin banget ya juga suka itu, apalagi dengan dengan tambahan satu bocah yang nanti akan bentar lagi keluar ya. Aduh, gitu ya kan. Cannot wait banget. Iya, kalau misalkan di luar kan anakku jadi putih gitu, nggak sehitam gue jadinya, jadi kayak jadi naik gitu maksud gue. Dijemur juga anak lu asli. Cuman ya itulah, ya kita lihat lah, nanti itu juga pasti akan mencari kayak see what the wind blows, mau kemana ujung-ujungnya. But itu aja sih. Lo ada any personal story atau comment yang lo mau tambahkan di dalam bincang-bincang kita yang sangat chill ini? Apa ya? Gak ada. Ada cerita-cerita di sana, di tech company lo yang sangat besar itu, apakah yang gue nggak bilang sangat besar ya, mungkin siapa tahu startup. Iya, bener-bener startup. Dulunya startup. Dulunya startup. Semua juga dulunya startup. Di sana, di sana orang Indo berapa banyak kan? Banyak. Di kantor gue. Di kantor lo. Di kantor gue di sini ya. Bersembilan kali ya. Bersembilan. Itu yang paling baru lo atau ada yang paling baru lagi? Jadi gue dulu datang berempat. Oh, oke. Jadi nggak bareng sih, tapi kayak time frame-nya mirip-mirip gitu.
Jadi ada 4 orang baru gitu. Jadi gue termasuk yang paling baru juga. Gitu. Oke, kan kalau misalkan kan gue punya bukan kayak ini kayak sepenglihatan gue aja lah ya. Orang-orang ini itu lebih ke arah orang-orang nonton YouTube itu orang yang katakanlah dia keyword search-nya adalah gimana cara kerja di luar negeri. So basically kan intinya you have to have some set of skills untuk lo bisa dilihat orang gitu loh. Untuk lo kayak lo dicari headhunter dan ternyata ujung-ujungnya malah di endorse-nya ke Dublin yang tadinya mau ke Singapura. Nah, menurut lo untuk lo bisa kerja di tech company yang yang medium to big ini gitu ya. jadi lebar tuh kan ininya spektrumnya. Jadi menurut buat lo sebagai global operations itu gue sebenarnya nggak tahu ngapain tuh global operations desk jobnya. Cuman lebih ke arah lo harus menguasai apa kan untuk lo bisa at least dilirik sama orang untuk lo gue taruh di luar negeri gitu. Apa yang bisa lo kasih ke kita apa namanya kisi-kisi lah ya katakanlah. Mungkin gue tuh sebenarnya orang biasa aja sih, bukan yang bisa ngasih tips and trick ke orang-orang lain untuk kerja di luar negeri gitu. Karena menurut gue hoki juga, maksud gue kebetulan orang itu menemukan gue gitu di LinkedIn gitu. Jadi menurut gue ada faktor lucknya juga sih, karena I don't think that gue outstanding banget atau gimana. Tapi if I have to kasih advice mungkin lebih ke yang pertama pasti skill berbahasa ya. Skill berbahasa tuh penting banget. Gue merasa itu sampai sekarang masih salah satu barrier buat gue untuk berkomunikasi secara dengan pede gitu. Jadi kalau kita semua, gue yakin semua anak muda di Indonesia bisa lah bahasa Inggris gitu. Cuma how we can present ourselves dengan confident itu penting banget, karena mungkin dulu di tempat gue yang lama gue nggak dikasih banyak kesempatan untuk melakukan itu gitu, untuk banyak mendemonstrate my communication skill, to represent the team, to do presentation, to build network sama orang-orang. Karena biasanya kan kalau di Indonesia kita maksudnya anak-anak muda selalu cunguk lah ya, kurang di empower, kurang diberikan kesempatan. Jadi menurut gue if you can find that kind of opportunity, go for it. Yang pertama lo harus bisa demonstrate your communication skill, improve your communication skill. Yang kedua yang menurut gue juga membantu banget adalah kalau di kantor gue kebanyakan project tuh bukan kebanyakan project, tapi semua orang they can do whatever they want. Gak akan ada yang nanya lu kemarin udah selesai belum kerjaan lu gitu. Lu nggak akan ada yang kayak gitu. You identify the problem, you build your own project, you execute your project, you coordinate with others, you sell your project so that people want to work with you gitu. Jadi lu harus bisa bekerja dan berpikir secara independen. Itu yang dulu juga gue lihat di kantor lama gue, mungkin kebanyakan kita menerima gitu dari atas, kayak okay, company goal ini so we derive the goal jadi kayak di set of projects and then you do ABC gitu. Tapi kalau di sini the other way around gitu. Jadi lu I identify this problem, lo pitch. Problemnya ini menurut gue kalau misalnya kita bisa establish this project bisa jadi solusi yang tepat. Terus abis itu you go for that gitu. Jadi lebih independen dan lebih proaktif sih menurut gue. Kalau misalnya lo bisa jualan tuh bahwa lo satu, lo bisa punya communication skill yang baik, yang kedua lo adalah independent thinker, lo proaktif. Menurut gue itu sih yang dicari juga. Tapi you do that as a team, dalam artian kayak lo punya tim tersendiri lo kan. Maksud gue bukan yang kayak lo setiap jadi secara individual, secara pribadi. Kayak misalkan tech company gue perlu yang namanya sebuah aplikasi. Gue selalu ketawa setiap lo bilang tech company. Gue berusaha untuk gak keceplosan kan. Gue berusaha banget untuk nggak tiba-tiba wek gitu. Jadi maksud gue ini lo punya sebuah tim yang memang bahkan di semua tim itu kayak apa ya, punya sebuah
nggak tahu kayak 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 think tank or something like that, dalam artian kayak ayo kita coba cari apa namanya sebuah solusi yang dimana gue nggak tahu apakah intinya apakah ada kayak ada problem seekernya, kayak ada satu orang yang kayak harus mencari apa ya gue pengen ngomongnya, gue mencari sebuah kelemahan dari satu yang ada kelemahan dari aplikasi something gitu misalkan, atau memang sebenarnya kayak ya udah dijalankan aja, kita lihat aja ternyata memang user itu kok kayak kurang apa ya, kurang enak atau apa, user experience-nya kurang bagus probably gitu, atau ini lebih ke arah kayak ya ini secara menurut gue ini kayak gini, tapi kalau menurut lo nggak ini ya gue akan present ini ke bos gue, jadi kayak lo ngelengkapin gitu atau gimana? Enggak sih, I would say kita itu a delicate balance between two. Okay. Jadi delicate balance dari gue kerja independen, tapi gue juga bisa kerja sama tim. Jadi of course kita masih ada kayak umbrella goal, itu pasti ada umbrella. Sorry banget, nanti ada laki gue swearing, sorry. Kita tetap ada umbrella goal. Misalnya kayak we're heading towards a huge event gitu. Di dunia nyata ya ada this event gitu. So everybody should with their own skill and their own expertise, they will try to identify problems gitu yang kita belum, problems or gaps yang masih exist gitu. And then ya itu tadi kita akan coordinate sama orang-orang lain. This is what I see. Do you also see it gitu? Kalau misalnya memang ternyata itu adalah common goal, ya misalnya kita inilah ada crossover lah dari antara dua tim, ya kita kerja bareng gitu di situ. Gue dengan kapasitas gue dari tim ops, dia dari kapasitas misalnya dari produk gitu. Jadi kita tetap ada teamworknya, dan gue tuh ada timnya juga gitu di global operations, misalnya ada tim A ini, kita juga ada goalnya. Goal kita adalah ABCDEFG gitu, tapi kita nggak mendikte orang bagaimana caranya mereka bisa mencapai goal itu gitu. Dan goal itu tuh kita bisa lihat dari berbagai perspektif juga kan, gitu. Iya, jadi I think itu yang gue admire juga sih di sini, orang-orang tuh bisa kerja secara independen tapi nurturing teamwork juga gitu. Karena kan kalau kata orang-orang, if you want to go fast, go alone, ya kan? If you want to go far, you go together gitu kan. Mau nggak mau lo akan butuh tim lain gitu. Walaupun misalnya lo adalah ini yang menginisiate suatu project gitu. Jadi iya itu sih menurut gue, lo harus balance. Tapi yang menurut gue beda sama Indonesia adalah di sini jauh lebih independen. Lo pernah nggak ada project gitu nggak sih kan, kayak for a very long time gitu? Nggak pernah. Nggak. Gue yang ada sampai manajer gue sampai karena nggak tahu ya gue, karena semua tuh menarik gitu. Jadi kayak lu the cake is so huge that no one can be left starving gitu. Semua orang pasti ada kuenya gitu. Gede banget, karena kalau slogan jangan pakai slogan. Ya, jangan menuju ke sana gitu. Hancur. Iya. Ya, tapi intinya selalu ada lah yang bisa dikerjain, selalu ada yang bisa diimprove gitu, selalu ada yang bisa diinovasikan gitu. Dan itu benar ternyata. Itu menurut gue itu berbeda banget kayak kalau dibilang apa kayak work culture-nya Indonesia, yang dimana kayak bener kata lo, yang kayak misalkan katakan lo jadi sales yang lo udah punya yang namanya set of clients yang memang lo perlu pertahankan gitu loh. Cuman kita memang kurang didorong, di-push untuk find new clients, walaupun memang ada gitu loh, ada yang dimana kalau untuk lo nyari find new clients or apalah, cuman lebih ke arah apa yang kayak mempertahankan klien itu, dia pesen setiap bulannya, all those things. Cuman kalau yang tadi lo bilang itu menurut gue kaget banget sih orang-orang Indonesia gitu ya untuk kerja di situ, yang dimana lo yang harus yang kayak
ya lu yang create projectnya, yang lu mesti cari problemnya, ya lu mesti solve sendiri, gitu-gitu yang kayak nice juga sih, menarik juga. Sebenarnya kalau di startup, gue juga ngobrol sama teman-teman gue di Gojek gitu-gitu. Yes. Mereka juga kayak gitu. Hmm. Tapi kan itu masih mungkin a handful number of companies ya kayak Yeah. Gojek atau ya those young companies gitu. Cuma kalau well established companies menurut gue masih lebih kayak one way communication dari atas ke bawah sih. Gitu. Tapi kalau startup udah banyak yang kayak gitu juga. Oke. Apakah kalian happy di sana, Kak? Wah, kok gue ada pause-nya ya, berarti kalau happy sih kita bersyukur banget, apalagi kayak kapan ya, beberapa hari yang lalu kita keluar gitu, bukan jalan-jalan sih, kayak cuma ke depan rumah ada taman, terus kayak bernafas aja tuh lega gitu, kayak it's something that we took for granted juga sih, gitu, bahwa ternyata udara tuh bisa menjadi sebuah barang yang mahal gitu. Ini enak banget di sini, nafas aja tuh enak. Ada teman gue sinus, dia pernah tinggal di LA, di Singapura, dia selalu sinus, di Dublin enggak. Wow. Di sini clear banget, udaranya clear banget. Kalau lo lihat air visual bagus banget udaranya. Tapi ya tetap ada, maksudnya kayak negatif sides-nya, yang misalnya kita nggak bisa selalu makan nasi padang gitu ya, padahal kita berdua kita kayak itu huge eater banget, kita berdua kita tuh parah selalu makan, jadi di situ itu kita agak tersiksa. Terus mungkin ya tadi gue bilang public transportnya nggak begitu bagus, tapi again maksudnya tetap commute-nya tetap lebih tolerable, jauh. Tuh Bintaro ke SCBD Pak. Kita di Tanah Kusir tuh ya, sampai tahu kita itu kuburan siapa aja. Iya, gue kebaca kuburannya. Lama banget gitu. Di situ tetap parkir Pak setiap hari. Jadi ya maksudnya ada yang disyukuri, ada juga kekurangannya. Tapi all in all, wherever we are, I think bahagia tuh harus ya, klise banget ya gue ya, tapi emang harus dari diri sendiri lah, maksudnya kayak lo syukuri aja apa yang lo punya sekarang. Kita nggak punya makanan sekarang, makannya begini, tapi ya udahlah, kita lihat ada positive sides-nya juga. Very very nice. Cuman lebih ke arah ini, gue juga mau share juga buat para pemirsa, ini lebih ke arah bagi kalian. Goy, lo harus ada panggilan dong buat followers lo. Apaan? Belum? Gue gede juga belum. Subscriber aja belum cepet. Udah ada nama panggilan. Ntar dulu, itu mah gampang lah. Smart people. Ini kayak ini medium to smart people lah. Jadi untuk kalian yang pengen ke luar negeri, dan maksud gue lebih ke arah penasaran dengan keadaan di luar negeri gimana. Menurut gue semuanya sama di luar negeri itu kayak gimana. Intinya lo meninggalkan Indonesia gitu loh, dan lo akan kehilangan tuh semua makanan kayak lo lapar di tengah malam, nggak ada tuh dok tek ketoprak tengah malam, itu nggak ada. Dan itu menurut lo yang kayak ya gampang lah, gue tinggal makan yang lain. Percayalah, lo akan di titik yang dimana lo akan yang namanya gila, ini gudeg sih enak banget, itu lo percaya deh. Dan beda deh telur ceploknya, jangankan Jojo, telur ceplok luar negeri sama telur ceplok Indonesia itu berbeda, gue nggak bohong. Dan vouch for that. Yes, percayalah. Nah, gue ini lebih ke arah, karena ini gue juga sebagai share pengalaman yang dimana yang kayak gue bisa bilang tinggal di luar negeri dan kerja di luar negeri itu is not for everybody. Dalam artian kalau lo gampang homesick itu nggak masalah, cuman kalau permasalahannya adalah gimana lo react to that homesick gitu loh. Kadang-kadang ada yang homesick tapi benar-benar homesick yang sampai nggak mau, gue mau pulang. Jadi seperti yang gue bilang, kayak it's not for everyone. Jadi kalau lo nggak bisa survive di sana, dan percayalah itu lo akan struggling, apalagi lo awal-awal lo akan struggling yang luar biasa. Karena tahu maksud gue, secara di SMA itu bahasa Inggris gue itu lumayan bagus lah ya. Gue hampir perfect one apa sih? One ya? One kan? One gue itu hampir kampus coy. Iya,
One gue itu hampir perfect bahasa Inggris. Cuman begitu gue tinggal di luar negeri, 6 bulan awal gue nggak berani ngangkat telepon. Dan itu selalu gue ceritain di semua podcast gue, cerita-cerita gue gitu loh. 6 bulan loh gue nggak berani ngangkat telepon. Ngomongnya bahasa Inggris, bukan bahasa yang lain, bukan bahasa lokal, bukan bahasa Afrikaans, bukan bahasa Inggris. Cuman gue nggak berani ngangkat. Kenapa? Karena gue nggak pernah diajarin untuk langsung interact sama orang yang dimana gue terpaksa harus ngomong bahasa Inggris gitu. Karena di Indonesia lo mesti ngomong bahasa Indonesia, bisa ya ngomong aja bahasa Indonesia gitu. Tapi begitu di sana, yang gue tadinya grammarnya bagus, gue vocabnya bagus, you name it lah. Tapi begitu sampai sana mati kutu, so mau ngapain lo? Gue nggak punya teman luar, gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Gue mau beli kentang aja di KFC-nya, yang sana restoran di sana aja, gue nggak berani. Gue mesti lewat aplikasi or whatever. Cuman ya, cuman yakinlah kalau lo udah sampai sana itu indah banget nggak sih kan? Itu sebuah experience yang nggak bisa diganti. Dan percayalah kalau nanti lo balik lagi ke Indonesia kayak gue sekarang, gue lagi gue nggak tahu sih ini namanya apa wanderlust kali ya, pengen keluar lagi tuh udah nggak tertahankan lagi. Jadi gitu sih. Kar, thank you banget atas waktunya. Thank you banget udah ngundang gue. Ini My percayalah, pleasure to be here. Percayalah ini bukan yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Pasti akan ada berbagai banyak kan intinya kan gue pengen ngobrolin sama kayak berbagai macam point of view lo gimana di sana. Gue yakin banget kepala lo yang sekarang itu jauh daripada yang sebelumnya. Kayak di luar negeri kan bener-bener kayak ngebuka pikiran lo banget gak sih? Itu menurut gue satu hal yang hampir dinikmati, yang dialami semua orang yang bisa hidup di luar negeri. So thank you banget Kar atas waktunya. Salam buat Valdi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang lain. Iya, thank you banget loh Goy. Gue senang banget bisa ngobrol sama lu, udah lama banget nggak ngobrol. Asli, gue lama banget nggak ngobrol sama lu. Gitu. Nanti tolong di share ya Kar ya. Nanti gue bikinin thumbnailnya gitu ya, nanti tinggal share gitu. Ini gue sebenarnya panjat sosial juga Kar, karena kalau gue pikir-pikir collab itu jauh lebih. Ini sebagai cerita sedikit ya. Jadi gue bikin video tentang yang Afrika itu, right? Video tentang Afrika itu lebih ke arah yang kayak gue bisa seminggu lah katakanlah, paling baru 60-70 views gitu-gitu. Cuman begitu gue collab sama istri gue, sama Cia, itu dalam sehari itu bisa 60-70 views gitu loh. Jadi gue kayak, gue emang mesti collab kayaknya nih, maksud gue mesti ngobrol sama orang gitu-gitu kayak. Okay. Tapi lu kayaknya kenapa milih gue? Gue kan bukan siapa-siapa. Gue kan ini kan teman-teman gue dulu kan, teman-teman gue sebelum gue collab sama kayak Atta Halilintar, gue nggak mau sih collab sama Atta Halilintar, jangan, nggak mikir. Never say never. Never say never sih, cuman ya udahlah ya gitu tiba-tiba. Kan. Nanti aja gitu kan kalau gue udah gede gitu. Cuman untuk sekarang, gue makanya bikin ini kan, gue penasaran banget apa yang terjadi di luar sana gitu. Gue penasaran banget sama teman-teman gue di luar sana. Gue udah siapin, ada si Risa, nanti ada teman gue juga, ada beberapa macam lah yang di Afrika juga. Gue pengen tahu lah keadaannya di sana pas COVID kayak gini, apalagi gitu kan, sembari keep in touch. Iya, untuk followers-followersnya Tagoy, percayalah dia ini niat banget sih menurut gue. Dia udah sampai dia kirim questions list ke gue, terus abis itu dia kirim ada kayak guidelines gitu, tapi udah ada desainnya, gila keren banget. Jadi I think you'll go far lah. Pasti. Amin. Karena menurut gue he's really into this. Terus lu juga kayaknya put lots of efforts, and efforts doesn't lie, man. Effort doesn't lie. Nanti iya. Ada waktunya itu. Nanti pasti berbuah. Iya, the day you plant your your seeds, it's not the day you eat the fruit. So aman. Tinggal disiram aja, santai siram. Iya. Slow. Iya. Ya wes Kar, thank you banget. I'll see you around ya. Thank you. Ciao. Talk to you later. Bye.